Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan curahkan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang hal yang tidak mungkin bagi Tuhan yang mampu Tuhan lakukan. Saya tertarik sekali dengan pernyataan seorang raja, Napoleon Bonaparte. Beliau berkata, "Mustahil adalah kata yang ditemukan hanya dalam kamus orang bodoh." Lalu dia lagi menambahkan, "Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin." Sungguh luar biasa pernyataan raja ini, sama seperti yang dikutip di dalam Alkitab yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata bahwa seorang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dan hal itulah yang menjadi latar belakang kegemparan para murid sebagaimana dituliskan dalam nats renungan harian pada hari ini. Bagaimana mereka makin gembar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ada kerisauan, ada kegalauan sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki harta, dalam tanda kutip orang kaya, dinyatakan oleh Tuhan Yesus sulit masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Ini yang menambah kerisauan di dalam hati mereka. Lantas siapa yang akan diselamatkan? Tetapi kerisauan tersebut dipandang, dilihat, diketahui oleh Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Jika sudah Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin banyak sekali kita temukan bagaimana hal yang tidak pernah terpikirkan, terkatakan, bahkan terucap dari mulut kita, itu yang Allah sediakan bagi kita. Bagaimana Allah berkuasa memberikan seturut dengan kehendaknya, apalagi dalam perkara keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus setia sampai pada akhirnya, menjadi pemenang pada akhirnya, maka ia akan diselamatkan dan mendapat bagian dalam kerajaan surga yang disediakan Allah bagi setiap orang percaya. Karena itu, mari kita tetap berpegang teguh, berpengharapan kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, agar sesuatu yang menurut kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Dia akan berperkara dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, bahwa Tuhan akan turut campur tangan, menolong dan memberkati hidup kita. Asal kita tetap percaya, setia dalam iman kepadanya, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah datang terlambat dalam menolong setiap orang, bahwa Dia Tuhan
yang tahu sebagaimana kita mampu menghadapi permasalahan, persoalan, penderitaan, dan Dia akan datang, turun tangan, menolong kita, memberkati kita, bahkan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap tinggal di dalam Dia dan tetap berharap akan pertolongan-Nya datang tepat pada waktunya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus datang memohon pertolongan yang daripada Tuhan, serta percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan banyak perkara dan Engkau peduli terhadap segala perkara yang kami hadapi, dan itu kami percayai dan kami mau setia mengiring mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai hari ini, biar Tuhan yang menolong dan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.